Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, channel yang bisa bikin kamu tambah pinter. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan suatu pengukuran dengan salah satu alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang yang akan kita gunakan dalam pengukuran kali ini itu namanya jangka sorong. Ini dia alatnya. Nah, seperti apa dan bagaimanakah cara menggunakan alat ini? Kita akan langsung pada video bagaimana cara menggunakan alat jangka sorong. Jadi sebelum kita mulai bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari jangka sorong tersebut ya, nanti supaya pengukurannya itu bisa dilakukan dengan benar dan tepat tentunya. Oke, ini bagian pertama dari jangka sorong itu yang bawah ini disebutnya itu rahang bawah. Gunanya itu untuk mengukur diameter luar ya. Terus yang ini yang atas ini namanya itu adalah rahang atas. Jadi gunanya untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Nah, bedanya apa antara diameter dalam dan diameter luar nanti aku jelasin. Terus ini yang ini itu ada angka ya. Ini namanya itu adalah skala utama. Nah, skala utama ini mulai dari 0 sampai 15 cm ya. Ini angkanya. Terus ini yang bawah ada angka lagi kecil-kecil. Ini namanya itu adalah skala nonius. Dan skala nonius ini angka terkecil yang menandakan bahwa ketelitian dari jangka sorong itu sampai sini ya. Coba ada yang tahu ketelitian dari jangka sorong itu berapa? 0,01 cm ya, itu ketelitian dari jangka sorong. Jadi sampai 0,01 cm jangka sorong itu bisa diukurnya. Jadi ini nilai satuan skala nonius itu satunya itu adalah 0,01 kalau menunjukkan di angka 1 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada pengunci ya. Gunanya ini untuk mengunci ketika sudah dilakukan pengukuran dengan rahang atas atau rahang bawah dengan tepat supaya tidak bergeser lagi angkanya. Terus di sini ada ini juga nih. Nah, ini namanya itu adalah dip bar. Jadi gunanya untuk mengukur kedalaman. Misalnya untuk mengukur kedalaman dari lubang tertentu menggunakan ini ya, dip bar. Dan biasanya jangka sorong ini sering digunakan oleh para arsitek ya, ataupun mungkin beberapa orang yang bergelut di otomotif biasanya menggunakan jangka sorong. Oke, karena udah tahu ya bagian-bagian dari jangka sorong, ini ada rahang bawah, ini ada rahang atas, terus ini ada skala utama, ini ada skala nonius yang kecil yang bisa digeser-geser, ini ada dip bar, dan fungsinya udah pada tahu ya masing-masing dari bagian dari jangka sorong. Dan ini yang terakhir ada pengunci ya, lupa belum disebutkan. Oke, karena kita udah tahu bagian-bagian dari jangka sorong, kita akan langsung melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Misalnya di sini aku udah punya tutup botol ya. Nah, di sini untuk tutup botol ini ada yang disebut dengan diameter dalam. Diameter dalam itu jarak dari sini ya, di bagian dalam sampai sini. Nah, itu yang akan kita ukur. Ingat tadi bahwa diameter dalam itu kita menggunakan rahang atas ya. Oke, pertama kita sediakan dulu ya jangka sorongnya. Kemudian kita, kalau misalnya ini dikunci, kita putar dulu supaya kuncinya terbuka. Nah, kemudian kita geser seperti ini sampai bisa bergeser ya. Dan kita pasang rahang atasnya itu di bagian dalam seperti ini. Kemudian kita tarik, jangan terlalu kencang ya, nanti pecah. Seperti ini, tarik sampai diam seperti ini. Nah, diameter dulu. Nah, jadi kita tarik sampai mentok ya. Tapi jangan terlalu mentok juga ya, nanti si tutup botolnya pecah atau bengkok ya, seperti itu. Kalau udah mentok sampai diam baru kita kunci ya. Jadi
nggak jatuh. Nah, kalau udah selesai seperti ini, baru kita melakukan pembacaan pada alat ukur jangka sorong ini. Ya, untuk pembacaannya nanti aku jelasin seperti apa. Nah, udah ya, beres. Nah, kalau misalnya untuk mengukur diameter luar, kita bisa menggunakan rahang bawah ya, yang ini rahang bawah. Diameter luar itu yang diukurnya itu adalah bagian luar ya. Jadi seperti ini cara untuk mengukurnya. Ya, sampai diam seperti ini. Seperti tadi, kalau sampai udah diam baru dikunci. Ya, udah dikunci seperti ini. Kalau udah diam seperti ini berarti udah mentok. Dan kalau udah seperti ini baru kita melakukan pembacaan pada jangka sorong seperti ini ya. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam ya, luar, maaf. Ini untuk mengukur diameter luar ya. Jadi antara diameter luar dan diameter dalam itu pasti akan berbeda. Karena apa? Karena ini dari tutup botol ini memiliki ketebalan ya, ketebalan dari tutup botol ini. Jadi nanti hasilnya pun akan berbeda. Oke. Terus untuk ini tip bar, misalnya ini untuk mengukur lubang, contohnya ini ada lubang seperti ini ya di bawah nih. Jadi kita bisa masukkan ini ke sini sampai mentok dan nanti kita putar. Kalau udah mentok ini nggak bisa digeser-geser lagi, baru kita putar ya. Dan baru kita bisa melakukan pembacaan pada alat ukur jangka sorong ini. Nah, bagaimana cara membaca alat ukurnya? Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Nah, aku contohin ya, tadi misalnya hasil pengukuran menggunakan rahang bawah ya, mengukur diameter luar. Di sini kita lihat patokan yang pertama itu ada skala nonius yang bawah ya, yang ini. Nah, skala nonius mulai dari nolnya itu menunjukkan angka berapa ini? Pada skala utama. Ini yang atas itu skala utama ya, yang angkanya yang besar-besar itu sampai 15 nih. Ini namanya skala utama. Nah, skala nonius yang 0 ini menunjukkan angka berapa nih? Ini 3 lebih 1 ya. Berarti kita mendapatkan hasil pengukuran itu 3 cm. 3,1 cm ya. Ya. Nah, karena ketelitian dari jangka sorong itu sampai 0,01 cm, jadi kita bisa melakukan perhitungan lagi ya selain 3,1 cm itu. Nah, di sini caranya kita dengan menjumlahkan hasil perhitungan skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, bagaimana cara untuk melihat skala noniusnya? Di sini dilihat dari angka 1 sampai angka 9 ini, coba dilihat skala yang persis satu garis itu yang mana coba? Nih, sini. Yang nomor 2 kan ya? Yang nomor 2 itu tepat satu garis, bener nggak? Ya, kalau dibandingkan yang nomor 1, yang nomor 2 itu lebih segaris ya. Nah, berarti kita dapatkan hasil dari skala noniusnya itu adalah 2. Ingat, 2 itu hasilnya kalau di skala nonius itu 0,02 ya. Berarti kita jumlahin aja antara skala utamanya 3,1 ditambah dengan skala noniusnya 0,02. Jadi hasil pengukuran dari jangka sorong itu adalah 3,12 cm. Oke, gimana? Udah paham belum? Jadi yang pertama dilihat dari 0, skala nonius menunjukkan pada angka skala utama berapa. Kemudian untuk mendapatkan skala noniusnya itu berapa dilihat dari garis yang sejajar atau skala yang sejajar dengan skala yang atas ya. Persis satu garis ya. Persis satu garis di sini garis yang nomor 2 ya, yang tepat sejajar. Jadi cara melihat dari skala pun kita harus tegak lurus ya, jangan sampai bengkok misalnya sebelah sini ataupun sebelah sini ya. Tepat tegak lurus. Ya, seperti itu. Nah, gitu teman-teman, bagaimana cara untuk mengukur dengan jangka sorong ya. Bisa mengukur diameter dalam, bisa mengukur diameter luar ataupun kedalaman dengan menggunakan
jangka sorong ini ya. Dan jangka sorong ini ketelitiannya itu tadi diingat sampai berapa? 0,01 cm ya, seperti itu. Iya, ketelitian itu fungsinya untuk apa? Nah, ketelitian itu menunjukkan bahwa semakin kecil hasil dari pengukuran yang bisa dilakukan, itu menandakan bahwa alat tersebut semakin kecil dalam melakukan kesalahan, karena ketelitiannya pun sangat kecil sekali ya, sampai berapa senti, 0, berapa senti ataupun mili. Kesalahan yang dilakukan dalam pengukuran itu sangat kecil, seperti itu ya fungsi dari ketelitian. Masih ada alat lain yang lebih teliti lagi, namanya itu adalah micrometer screw. Nanti bagaimana cara untuk menggunakan micrometer screw, alatnya seperti apa? Nah, kalian cari ya, alatnya itu seperti ini. Dan kita bisa melakukan pengukuran itu sampai ketelitiannya 0,001 cm. Wow, berarti kesalahan yang dilakukan oleh alat tersebut itu sangat kecil sekali. Karena dengan alat tersebut kita bisa mengukur ketebalan dari suatu kertas ya teman-teman. Kertas loh, ingat. Kertas itu setipis apa ya? Ternyata masih bisa diukur dengan menggunakan micrometer screw. Nah, jadi nantikan ya untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.